Jadi kita lihat bahwa sebenarnya kita dari baik Satgas maupun Kementerian Kesehatan mau banyak instansi yang lain itu sebetulnya kita sudah promosi untuk 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Namun sayangnya itu di lapangan itu masih belum dilakukan secara serempak, kompak oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan kalau kita hanya melakukan 3M secara sporadis, tidak secara seluruh nasional, di seluruh lapisan masyarakat, itu virusnya nggak akan pernah putus kemana-mana. Jadi ketidakdisiplinan di masyarakat itulah yang menjadi faktor penyebab yang saat ini yang sedang kita hadapi. Nah, selain itu juga kita tahu bahwa media sosial itu informasi juga ngalor ngidul kemana-mana dan kita tahu bahwa penyakit ini merupakan penyakit baru. Tentunya pastinya perubahan dari informasi sangat dinamis sekali dan wajar kalau banyak sekali informasi yang beredar di media sosial dan itu banyak menimbulkan kita nggak tahu mana yang benar mana yang salah gitu. Jadi akhirnya menimbulkan mispersepsi, hoax yang akhirnya orang jadi merasa tidak percaya atau mungkin ada rasa kekhawatiran berlebihan sehingga akibatnya mereka menjadi stigmatisasi terhadap penderita COVID atau kepada yang penyakit virus itu sendiri. Nah, itulah kita sebetulnya yang tidak disiplin itulah yang menjadi faktor yang penyebab utama. Nah saat ini kira-kira Dokter Asti mungkin bisa berbagi atau sharing kira-kira bagaimana strategi agar rumah sakit juga tidak kewalahan ya untuk menghadapi jumlah pasien yang terus meningkat. Ya, baik, betul sekali. Ya ini betul kalau kita melihat riwayat perjalanan penyakit, kita tahu bahwa yang dilakukan oleh dokter tugas di sini ada di hilir, yaitu bidang optimalisasi fasilitas pelayanan kesehatan. Dan tentunya kita harus mencegah gimana caranya supaya tidak terlalu gemuk di sana. Nah, kita cegah supaya tidak banyak kasus dalam tubuh kita. Lalu yang kedua, pelindungan spesifik berikutnya adalah menjaga jarak. Kita tahu penularan virus COVID-19 ini terjadi secara droplet. Yang kita tahu itu kalau kita tidak pakai masker dan kita tidak jaga jarak itu akan masuk ke dalam saluran nafas kita. Sehingga dua itu yang harus kita lakukan, kenapa harus memakai masker dan kenapa harus menjaga jarak. Gitu. Dan kenapa harus mencuci tangan? Karena kita tahu virus COVID-19 ini itu pelindung kulitnya itu sangat tipis. Mudah hilang dengan sabun sebetulnya. Nah sayangnya dengan pelindung yang tipis ini itu mereka mudah bermutasi sehingga mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak itu menjadi poin penting untuk perlindungan spesifik. Diharapkan dengan promosi kesehatan dan perlindungan spesifik ini kalau dilakukan secara konsisten dan kompak dari level pemerintahan sampai level masyarakat itu semuanya konsisten dan kita melihat ada role model ke arah sana itu akan rantai penularan itu akan terputus dan virus tidak masuk ke dalam tubuh kita gitu. Ya harus kompak ya ini. Kompak betul sekali. Tapi bagaimana kemudian Dokter Asti juga bisa mengintegrasikan informasi terkait COVID-19 ini sehingga tumbuh kesadaran di dalam masyarakat dan COVID ini bisa dikendalikan? Oke, baik. Ya itu benar-benar kita butuh peran serta nggak cuma dari level pimpinan daerah ya, tapi juga kita juga memberdayakan seperti kader atau dari ketua, kita tahu di daerah-daerah itu ada ketua Satgas RT RW, itu benar-benar ujung tombak. Jadi yang namanya sekarang garda depan itu bukan lagi tenaga kesehatan tuh benteng terakhir. Masyarakat adalah yang garda terdepan, yang bisa menyembuhkan adalah mereka sendiri, yang bisa mencegah COVID-19 ini adalah masyarakat sendiri. Jadi mereka kita harapkan kader-kader itu kita minta untuk sebagai influencer, jadi kita juga punya tim tracer ya. Tim tracer itu kita selain kita melakukan tracing pada kontak erat, kita juga berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Satgas RT RW untuk para tracer itu menyampaikan berita-berita yang benar untuk nanti si para kader, para Satgas RT RW ini dan tokoh agama dan tokoh masyarakat sekitar wilayah itu diharapkan bisa menyampaikan
informasi, memviralkan informasi tersebut. Lalu kita juga minta pada tracer kita untuk menyebarkan informasi-informasi yang ada, media informasinya bisa lewat media informasi dari Kementerian Kesehatan atau Satgas, itu melalui sosial media yang mereka punya, follower-follower itu, setting sebagai publik, itu kita bisa untuk sebarluaskan, nggak bosan-bosan untuk mengingatkan untuk 3M dan hindari 3R, yaitu hindari rumpi, dan hindari ruangan yang sempit. Ingat